Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus tahu kisah perjuangan Rasulullah, sang utusan Allah, dan apa yang Rasulullah perjuangkan pada masa itu? Jika kita tahu perjuangan Nabi pada masa itu, kita akan tahu betapa sulitnya, betapa curamnya jurang penderitaan yang telah dilewati oleh beliau dengan penuh kesabaran. Dan mungkin jika Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu kapan budaya perbudakan akan punah, dan kapan wanita-wanita bisa memiliki haknya sebagai manusia, dan kapan kegelapan akan punah terganti dengan cahaya iman dan takwa. Dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan semua jenis penderitaan yang dialami oleh umatnya. Namun tidak semua umatnya mampu menghadapi dan merasakan penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, coba kita semua bayangkan, ketika Rasulullah kehilangan orang-orang tercintanya. Rasulullah bahkan menjadi yatim ketika beliau masih di dalam kandungan. Di usia 6 tahun, ibu beliau meninggal di pangkuannya ketika perjalanan dari Madinah. Rasulullah memiliki 7 anak, dan ke-6 anaknya meninggal ketika beliau masih hidup, hingga tinggallah satu orang putri, yaitu Sayyidah Fatimah. Rasulullah mengalami masa sedih atau sering kita sebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, yang mana pada saat itu pamannya yang selalu melindungi dakwah beliau wafat. Tidak lama setelah itu, istrinya Sayyidah Khadijah yang selalu mendukung dakwah beliau juga wafat. Pada masa itu, kaum kafir Quraisy juga semakin kejam. Rasulullah, sang kekasih Allah, pernah dikuburi oleh kotoran unta. Ketika beliau tengah bersujud, lagunya adalah unta. Bahkan saking beratnya kotoran unta, hingga baginda Rasulullah tak dapat mengangkat kepala dari sujudnya. Waktu itu, para sahabat tak ada yang berani menolong, sebab mereka pun berada di tengah-tengah kekejaman kaum kafir Quraisy. Namun dengan beraninya Sayyidah Khadijah mengangkat kotoran itu dari tengkuk ayahnya. Rasulullah kerap kali mengalami kesulitan harta. Beliau bahkan sering mengikat perutnya dan diganjal dengan batu untuk menahan rasa lapar. Hingga hal ini diketahui oleh para sahabat karena mendengar dari gesekan-gesekan kerikil dengan perut beliau saat Rasulullah sedang mengimami salat mereka. Kekejaman kaum kafir Quraisy terus berlanjut. Pada saat itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan wajah yang penuh dengan kotoran, disebabkan salah satu dari mereka menabur kotoran di atas kepala baginda Nabi. Sayyidah Fatimah segera membersihkan kepala beliau dengan sambil berurai air mata. Rasulullah tak mempermasalahkan diri beliau, tetapi tangis yang keluar dari Sayyidah Fatimah membuat beliau begitu pilu. Rasulullah pernah dicekik dengan selendang ketika beliau tengah beribadah, hingga akhirnya Abu Bakar datang untuk menolong beliau. Rasulullah pernah dikejar oleh orang-orang Taif. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya mereka memaki, mereka melempari Nabi dengan berbagai benda yang mereka temukan, hingga beliau terluka
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berjalan kaki. Kemudian beliau sampai di suatu tempat. Taiflah nama tempat itu. Beliau berharap orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang dapat menerimanya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Rasulullah tidak diterima dengan ahlan wa sahlan. Beliau malah dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, bahkan dilempar dengan tulang unta. Apa yang beliau lakukan? Beliau bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ya Allah, kepada Engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Kepada Engkau saja ya Allah, aku mengadukan ketidakberdayaanku. Aku dihina di tengah-tengah mereka ya Allah. Kalau dulu aku ada tempat untuk bergantung, ada tempat untuk bersandar, ada tempat untuk mengadu. Tetapi hari ini hanya Engkau saja ya Allah. Kemudian datanglah malaikat Jibril, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kemudian beliau berkata, kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tetapi tidak terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, keluarkanlah dari tulang rusuk mereka, keluarkanlah anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas bumi ini. Doa beliau Allah kabul. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah.